Nah, kita menekankan bahwa undang-undang perampasan aset ini harus segera disahkan menjadi undang-undang agar para koruptor itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan yang sama, kemudian agar orang-orang yang memangku kebijakan atau yang memainkan uang negara ini tidak berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apakah undang-undang ini tidak disahkan karena banyak anggota-anggota DPR yang terlibat kasus korupsi? Dengan tanda tanya ini saya bicara. Kemudian, apakah ada saudara ataupun keluarga yang tersandung korupsi sehingga anggota DPR ataupun pemangku kebijakan itu tidak berani untuk mengesahkan undang-undang ini? Yang kita tidak tahu ya. Intinya kita harus menekan, kita harus menuntut undang-undang ini disahkan demi negara kita menjadi negara yang lebih baik. Dan yakinlah bahwa jika tidak ada korupsi, negara kita pasti akan makmur. Kemudian negara kita pasti dipandang baik oleh perusahaan-perusahaan, oleh pebisnis-pebisnis luar, ataupun investor-investor asing agar dapat berinvestasi ke Indonesia, sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan cerdas semuanya. Pada video kita kali ini kita akan membahas undang-undang perampasan aset. Sebenarnya undang-undang perampasan aset ini adalah undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Karena saya basicnya adalah seorang hukum, jadi saya itu tahu ya apa sih yang harus kita kedepankan untuk membuat undang-undang, kemudian untuk merevisi suatu undang-undang. Nah, jangan merevisi undang-undang yang udah bagus, yang udah sesuai dengan kehendak masyarakat bersama, yang sesuai dengan keinginan orang ramai, jadi dibuat undang-undang baru ataupun direvisi undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang membuat masyarakat, membuat rakyat sengsara, membuat aturan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat ramai. Nah, seperti itu. Jadi undang-undang ini bagus ya, karena undang-undang perampasan aset ini sangat berguna untuk membuat efek jera kepada para koruptor, kemudian membuat rasa ancaman untuk orang-orang yang bermain dengan uang negara, sehingga orang-orang yang bermain di uang negara, mempermainkan uang negara tersebut, jadi ada rasa takut ataupun ada rasa terancam apabila melakukan tindak kejahatan korupsi seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengakali apabila undang-undang perampasan aset ini kan mau disahkan itu terkendala di situ katanya kan. Nah, bisa jadi Bu Megawati ini mendapat bisikan-bisikan dari anggota DPR yang lain, kemudian dari anaknya juga secara adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan ketua umum dari fraksi yang diduduki oleh anaknya itu, yaitu fraksi PDI Perjuangan, adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, artinya omongan-omongan ini ataupun narasi-narasi mengenai RUU perampasan aset ini kan sudah tersebar ya bagi para elit-elit politik. Nah, begini saja, kalau lebih enaknya itu memang undang-undang perampasan aset ini harus disahkan untuk menyelamatkan negeri ini. Kita dukung Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Sudah banyak yang ditangkap, dan dari semua kementerian itu kayaknya banyak nantinya yang kena ya. BUMN sudah berapa itu BUMN yang kena gitu kan. Kemudian kementerian-kementerian, dan terbaru itu ada Menteri Pendidikan gitu. Undang-undang perampasan aset ini sangat perlu ya, karena koruptor itu sudah banyak membuat kemudorotan ataupun kerugian kepada khalayak orang ramai. Nah, dengan adanya perampasan aset tersebut, maka koruptor ini diberikan keadilan yang seadil-adilnya ya gitu, karena hasil jerih payahnya bekerja itu dirampas secara cuma-cuma, dirampas secara spontan gitu. Nah, undang-undang ini kan untuk menindak kejahatan korupsi, kemudian pencucian uang, yang intinya bermain dengan uang negara. Nah, jadi apabila koruptor dimiskinkan, itu sangat berefek kepada negara ini gitu. Jadi kemudian juga pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini mendapat nama baik gitu di ya tentunya pandangan-pandangan internasional gitu. Kemudian dengan bersihnya negara ini dari korupsi, maka investor-investor luar itu mau masuk ke Indonesia gitu. Ujung-ujungnya apa? Investor tersebut mau bekerja sama dengan Indonesia, akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, ini kan masalahnya kan tingkat pengangguran di Indonesia itu kan sangat-sangat
tinggi ya. Nah, kemudian ada lagi kendala bahwa nanti kalau ada undang-undang perampasan aset ini, asetnya mau dikemanakan ya, disita lah oleh negara gitu. Undang-undang ini kan undang-undang yang mantap ya menurut saya. Bayangkan, undang-undang ini bisa merampas aset koruptor sebelum adanya putusan pengadilan. Bayangkan, sebelum adanya putusan pengadilan itu hartanya sudah bisa dirampas gitu. Jadi, cara merampas uang tersebut ini itu dihitung dari pertama kali dia menjabat. Misalkan dia pegawai negeri sipil, misalnya dia menjabat itu dari tahun 2000, dihitunglah dari tahun 2000 sampai sekarang itu berapa sudah uang negara yang dipakainya. Baik itu dari perjalanan dinasnya itu semuanya dihitung. Kemudian uang pakaiannya, uang makannya semuanya dihitung. Nah, itu kalau mau kita memiskinkan para koruptor gitu, biar negara ini bersih. Kita maunya negara ini bersih. Jadi dimiskinkan semiskin-miskinnya, tetapi kita tidak boleh untuk memiskinkan anak keturunannya ya. Nah, namun kita bisa juga melacak kemana aset-aset ataupun harta-harta yang diperoleh oleh koruptor tersebut. Bisa saja kan aset-aset ini ataupun harta ini mengalir ke ATM anaknya yang tidak masuk akal itu. Misalnya anaknya masih sekolah SMP, punya rekening, tiba-tiba rekeningnya itu ada miliaran, kan nggak mungkin. Mana ada anak sekolah yang punya uang miliaran gitu kan. Nah, itu kan berarti kan ada suntikan dana dari orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian gini aja, kalau mau mudahnya itu, nanti siapa yang menangani kasus ini, misalnya kepolisian, kemudian kejaksaan, itu diberi upah. Upahnya pakai persenan, misalnya 10%. Tetapi 10% itu untuk dikelola lagi uangnya gitu, untuk memakmurkan kepolisian. Dan fungsinya itu untuk apa? Untuk meminimalisir pungli yang ada di kepolisian. Kemudian untuk mensejahterakan Polri, kejaksaan, ataupun hakim seperti itu. Jadi uangnya 10% itu dikasihkan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut gitu. Biar aparat penegak hukumnya semangat. Kemudian ini juga berguna untuk kinerja penegak hukum agar lebih maksimal gitu kan. Karena jika dikasih bonus 10% misalnya dari perampasan aset, misalkan asetnya itu ada 1 miliar gitu kan, pasti kan kalau 10% kan dapatnya 100 juta gitu kan. Nah, 100 juta itu dibagikan untuk penegak hukumnya gitu, biar tidak ada lagi pungli. Kemudian biar aparat penegak hukum ini semakin makmur gitu kan, dan juga supaya aparat penegak hukum ini kesejahteraannya semakin sejahtera, agar jika aparat penegak hukum ini sejahtera kehidupannya, maka hal ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi ataupun pungli yang terjadi di instansi penegak hukum yang ada di Indonesia. Walaupun saya sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, ya ini kebijakannya ya lagi-lagi ya. Dan saya juga selalu berbicara mengenai aspek hukum karena basicnya saya juga adalah orang hukum juga gitu kan. Saya juga dosen di daerah saya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi hati saya ini tergerak untuk berbicara mengenai isu-isu yang terjadi di negara ini gitu. Walaupun saya selalu mengkritik, tapi saya juga objektif. Apabila ada hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik dilakukan oleh pemerintah, maka saya juga mengakui bahwa kinerja tersebut perlu diapresiasi. Dengan ini saya menyatakan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo Subianto telah banyak ini menindas para koruptor yang memang hal itu sangat dicita-citakan oleh masyarakat ramai. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai Pak Prabowo ini. Ya, ada beberapa pemikiran saya mengenai beliau itu sebelum beliau terpilih. Dan apa yang saya pikirkan itu ternyata terjadi pada masa kepemimpinan beliau. Nah, itu sangat menarik untuk kita bicarakan. Dan jika kalian memiliki pendapat mengenai apa yang telah kita sampaikan pada video ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian apa yang akan kita bahas ke depannya juga boleh rekan-rekan cerdas sampaikan di kolom komentar apa yang akan kita bahas. Nah, kita juga berdoa dan kita juga berharap ya. Kita juga menuntut. Nah, kalau berharap itu kan kita terlalu ibaratnya kayak mengemis ya. Kalau kita menuntut itu kan berarti kita menekan. Nah, kita menekankan bahwa undang-undang perampasan aset ini harus segera disahkan menjadi undang-undang agar para koruptor itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan yang sama, kemudian agar orang-orang yang memangku kebijakan atau yang memainkan uang negara ini tidak berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apakah undang-undang ini tidak disahkan karena banyak anggota-anggota DPR yang terlibat kasus korupsi? Dengan tanda tanya ini saya bicara. Kemudian, apakah ada saudara ataupun keluarga yang tersandung korupsi sehingga
anggota DPR ataupun pemangku kebijakan itu tidak berani untuk mengesahkan undang-undang ini. Yang kita tidak tahu ya. Intinya kita harus menekan, kita harus menuntut undang-undang ini disahkan demi negara kita menjadi negara yang lebih baik. Dan yakinlah bahwa jika tidak ada korupsi, negara kita pasti akan makmur. Kemudian negara kita pasti dipandang baik oleh perusahaan-perusahaan, oleh pebisnis-pebisnis luar ataupun investor-investor asing agar dapat berinvestasi ke Indonesia sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan cerdas sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.